pasti mati kita. Mau sesehat apapun, mau tidak sesehat apapun, kita pasti mati. Ya, ini udah jelas. Daripada ribet dengan kita matinya pakai apa, minta doa sama Allah. Pergi Ramadan gini, ya Allah matikan aku dalam keadaan syahid. Syahidnya apapun bentuknya. Bahkan kata Nabi, kalau seseorang minta dengan ikhlas syahid pada Allah, meskipun dia mati di atas ranjangnya, maka itu dicatat syahid sama Allah. Lagi tolong orang, lagi bantu orang, lagi ngasih makan iftar, ya, lagi makan berbuka puasa, subhanallah, ya bisa kita kerjakan di rumah. Termasuk juga Ramadan seperti ini, bahwa jangan pernah kehilangan kesempatan memberi makan orang yang berbuka puasa. Saya nggak tahu di Australia, kurang lebih mungkin sama kayak di sini lah, kurang lebih ya. Maksud saya, masjid juga sekarang nggak ada iftar jamaah, yang nggak ada buka puasa bersama. Di Konjen juga mungkin nggak ada buka nih. Oh, nggak ada buka bareng-bareng gitu kan, untuk menghindari kerumunan orang. Nah, tapi ingat, kita kan masih di rumah. Nah, waktu di rumah, Bapak sekalian, jangan pernah kehilangan momen ini. Ya, katakanlah Anda lagi mau buka puasa pakai kurma, lagi mau makan kurma kayak begini, jangan langsung makan. Kurma yang Anda mau makan ini, kasih ke istri atau ke suami. Maka Anda berbagi kurma kepada dia. Maka kalau Anda berbagi kurma kepada istri, Bapak Saudara, subhanallah, pahala puasa istri Anda dapat, pahala Anda kasih ke dia, tanpa mengurangi pahala kita yang berpuasa. Di rumah kayak begitu. Jadi kalau ada anak-anak mungkin, atau mungkin siapapun di rumah, bagi-bagi itu, supaya Anda dapat pahala berbuka. Jangan pernah kehilangan dalam suatu hari kita tidak memberi makan orang berbuka, meskipun cuma tukar-tukaran kurma. Ya, rugi kalau sekalian. Karena bulan ini bulan yang penuh dengan, apa ya, kalau kita lihat kebaikan-kebaikan dalam Islam sekalian, itu subhanallah kan, Allah janjikannya tuh minimal 10 lah, 10 pahala, ya, sampai 700 kali lipat pahala. Tapi Ramadan atau puasa itu tidak disebutkan berapa banyak pahalanya. Karena apa? Kata Allah, puasa itu untukku, kata Allah. Saking besarnya pahala orang puasa. Sebab apa? Karena kita disuruh menghentikan hawa nafsu makan, ya. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau manusia itu, ya, diberi pilihan makan sama tidak makan, maka otomatis maunya makan terus, ya, maunya makan terus, ya. Supaya nggak makan terus, Allah wajibkan puasa. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian, kan baca ayatnya kan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sudah kewajibkan syariat ini sebelum kalian sudah ada syariat ini, gitu kan. Artinya memang perintah puasa sejak zaman Nabi Adam bisa jadi sudah ada, cuman kita nggak perlu tahu, ya, seperti apa bentuknya. Karena memang kita sama Nabi Adam ya beda badan aja. Tinggi Nabi Adam 27 meter, kita 2 meter, ya. Seperti itu. Maka Ramadan kali ini, ya, pertama, kalau pesan saya, jangan ribet urusan makan. Berbagilah. Jadilah Ramadan yang memberi makan lebih banyak ruh, jiwa, dan iman kita. Itu pesan penting saya. Jangan ribet, makan sedikit cukup lah. Ya, udah cukup 11 bulan kita makan, udah banyak gemuk-gemuk tuh di sono. Ya. Ya. Kemudian apa lagi sekalian? Berikan makanan terbaik untuk diri kita. Yaitu makan kita tuh asam amino, ada madu, ada kurma, ya, termasuk probiotik. Kayak mungkin di Australia banyak tuh produk-produk probiotik. Konsumsi ya sekalian. Pasti kan halal, ya. Seperti itu. Jadi jadi sebenarnya dan ketiga apa? Ketiga, yang tadi kan yang pertama, kedua, yang ketiga, damaikan jiwa Anda Ramadan. Ya. Orang yang Ramadan atau sedang berpuasa itu kan jihadnya dua, jihad berpuasanya sama jihad sholat malam, ya, tarawih atau sholat malam. Itu jihad, damaikan dengan itu, ya, bahagia kita. Kenapa? Gak ribet lagi urusan makanan. Kita sibuk dengan apa? Memberi nutrisi buat jiwa atau ruh atau iman kita. Kalau udah kayak begitu, maka Masya Allah, kalau kata dia nih, menarik nih kata dia. Saya suka ngutip orang-orang itu sekarang. Kenapa? Karena emang seandainya mereka ini mengenal Islam, itu subhanallah Bapak sekalian, ya, itu mereka pasti akan merasakan bahwa yang mereka tulis ini semuanya ada dasar dalam Islam. Ya, coba bayangkan, kata dia gini, kalau Anda ditanya, kata Kazuo nih, Pak Kazuo nih katakan, kalau Anda ditanya kapan waktu yang paling bahagia dalam hidup Anda, mungkin ada yang menjawab waktu lagi nikah, waktu lagi wisuda, waktu punya anak, macam-macam. Tapi dia katakan apa? Anda kalau ketemu dengan pertanyaan seperti itu, kata dia, maka jika ditanya kapan waktu paling berbahagia atau paling bahagia dalam hidup Anda, maka kita harus mengatakan saat inilah waktu yang paling bahagia dalam hidup kita. Sederhana tapi penuh makna. Kita sebabnya bangun tidur pun kita sudah disuruh alhamdulillah. Luar biasa kan? Sekalian. Jadi ya, Masya Allah, ya,
Islam itu sudah sangat sempurna, ya tinggal kita ikutinya bagaimana pola-pola keseharian Nabi alaihissalatu wassalam. Dan hadis-hadis itu semua Bapak sekalian itu penuh makna, misteri luar biasa. Ya, penuh makna dan misteri yang luar biasa ya. Termasuk misalkan ya, sedikit ya sebelum kita tanya jawab. Apa tuh namanya? Kenapa orang yang kena najis babi ya atau anjing itu harus dicuci dengan panah? Anda tahu kenapa? Karena ternyata habitatnya bakteri itu, bakterinya pada apa tuh namanya liur anjing atau babi tadi habitatnya ada pada tanah. Jadi cucian air tadi mengembalikan pada tanah. Itu sebabnya tidak mungkin kebetulan ashabul kahfi, ashabul kahfi kan Ustaz, kalau ini kan itu waktu mereka berada di dalam gua, apa yang Allah ciptakan untuk menemani mereka? Anjing loh. Anjing itu penjaga ekosistem, menjaga keseimbangan, dan badan mereka kan dibolak-balikan oleh Allah kan. Jadi bakteri-bakteri tadi itu terserap oleh badannya anjing itu. Subhanallah, begitu kata para ulama yang menyebutkan. Ya Allah a'lam bishawab. Ya subhanallah ya. Jadi kita semakin tahu agama Islam ini, semakin mendalami, semakin kita menyadari bahwa ini subhanallah ya, apa-apa yang diciptakan ini Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Enggak sia-sia ya Allah. Ya, dan kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah di setiap penjuru langit dan pada diri kita sendiri, ya. Dan itu semua dalam rangka apa? Untuk meyakinkan kita bahwa Al-Qur'an adalah benar. Seperti itu. Allah lebih sok, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat sedikit sharing saya ini dan bisa mudah-mudahan dipraktekkan. Silakan mungkin kalau ada yang mau tanya ya, mudah-mudahan saya bisa menjawab insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.